Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu serta saudara-saudara dimanapun Anda berada, di kesempatan ini saya akan sekedar berbagi bagaimana cara mengedit di Camtasia ya, karena mungkin di OBS Studio itu Bapak Ibu menemukan hambatan-hambatan. Nah, maka jika Bapak Ibu ataupun saudara sangat siap ya untuk membuat satu langkah-langkah yang agak panjang daripada OBS, maka Camtasia adalah menjadi pilihan yang utama. Nah, Camtasia ini tidak bisa digunakan untuk rekam cepat ya, misalnya ada bimbingan siswa untuk istilahnya ngomentari pekerjaan rumah ataupun ngomentari tugas ataupun ngomentari karya tulis yang telah dibuat dengan cepat dan segera dikirim, itu nggak bisa ya. Tapi kalau OBS itu mampu melakukan itu. Namun di Camtasia ini memang proses tata laksananya itu harus sedemikian rupa ya, urut-urutannya ya. Nah, jadi nanti Bapak Ibu Saudara bisa menyimpulkan sendiri ya, bagaimana Camtasia itu dapat digunakan untuk cocok untuk sesuatu dan cocok untuk dan tidak cocok untuk sesuatu ya. Nah, asumsinya Bapak Ibu sudah punya programnya. Kalau download saya agak kesusahan ya, saya mending minta bantuan tukang-tukang install komputer itu ya. Nanti akan bisa dipasang ya. Caranya bagaimanapun secara teknis tukang install komputer yang paham. Nah, kita tahu jadi aja, tinggal menggunakan. Saya menggunakan Camtasia 2019. Manggilnya agak lama ya, ini TechSmith Camtasia, termasuk yang terbaru ya di tahun 2020 ini. Nah, jika sudah terbuka seperti ini ada 3 pilihan ya, yaitu New Project. Ya, New Project itu kalau kita ingin membuat editan-editan baru dari berbagai macam sumber yang telah Bapak Ibu siapkan atau kumpulkan. Kalau New Recording adalah membuat rekaman baru ya. Yang kalau untuk membuat rekaman baru ini Bapak Ibu sepertinya merekam di layar ini ya, atau merekam tampilan yang ada di layar. Kalau New Project itu sumber-sumbernya dari kamera, dari handphone, ataupun dari website, dari apapun ya, gambar atau lagu-lagu itu New Project ya. Nah, kalau Open Project ya tentu saja membuka project-project yang telah dibuat ini. Nah, kita karena kita ingin mengedit ya pekerjaan-pekerjaan dari berbagai sumber, maka kita klik New Project ya. Nah, ini kita siapkan dulu file-file yang Bapak Ibu ingin edit ya. Nah, misalnya ini saya ingin mengedit kawan saya, video pertama saya masukkan, kemudian lagi import video kedua saya masukkan. Karena pengambilan video kadang tidak mungkin sekali ya, pendek-pendek beberapa kali begitu. Nah, itu dimasukin semua ke media ini ya, ini di menu media ya. Agak lama, semakin lama berarti semakin panjang video Bapak Ibu dan saudara-saudara semua. Lalu ini saya masukkan cover ya supaya bagus. Saya membuatnya di PowerPoint ya. Nah, ini sementara ini sudah jadi. Kalau ini masih muter-muter tuh berarti belum ya. Ini sudah semua berarti. Nah, ini tinggal saya pasang di sini pada track 1. Nah, pembukaan ini ada berapa detik ya, itu kita bisa klik di sini. Oh, ini berarti 5 detik. 5 detik cukup. 5 sampai 7 itu termasuk jumlah yang ideal ya. Terus mana yang menjadi urutan video yang pertama? Ini kita gabungkan begini. Ya, ini sudah keluar gambar, ini alunan suara ya, ini ya. Ada grafik-grafik, ini adalah alunan suara. Alunan suara ini bisa Bapak Ibu kecilkan atau besarkan bisa ya, di sini ini lewat
klik kanan ya, udah kuning ini yang aktif ya, yang kita tunjuk ini yang aktif ini kuning, ini di edit video. Nah ini adalah level ya, level volume ya. Nah kalau ini terlalu panjang Bapak Ibu bisa kecilkan ya, supaya Bapak Ibu bisa nyambungnya ke sini enak ya. Nah begini tersambung. Nah ini kita tunggu ya sampai, karena panjang ya videonya. Jadi nah ini kalau komputer Bapak Ibu canggih cepat ya, semakin cepat prosesnya ya. Nah ini saya besarkan lagi supaya pengeditan mudah. Nah pada saat ini kita jalankan, ini 5 detik ini menjalankan ini ya. Kemudian setelah itu langsung masuk ke sini, masuk ke Assalamualaikum film warahmatullahi wabarakatuh. ya. Nah seperti ini. Sampai kita ketemu lagi Nah dalam Nah, kita bisa melakukan edit di sini Bapak Ibu. Misalnya ini kita beri kuning ya. Tadi ada suara kata-kata 1, 2, 3 gitu ya. Itu kita bisa potong. Jadi masih ada suara yang perlu dibuang gitu ya. Misalnya ini. Nah, mulai di sini aja saya potong ya. Ini saya beri tanda ini split ya. Kemudian ini saya potong. Saya beri tanda yang saya potong, saya del biasa. Terus saya dekatkan lagi. Nah kita ulang ya. Assalamualaikum Nah warahmatullahi jadi suara 3 itu tidak ada. Itu aba-aba saya pada waktu mengambil video dari rekan saya ini ya. wabarakatuh. Nah ini kita simak. Kita ketemu lagi dalam mata kuliah statistik, di mana pada minggu yang kemarin Kalau saya umpama minta saudara membuat resume. Kalau umpama Bapak Ibu sudah paham akan pengambilan data tadi, pengambilan video tadi, paham bahwa ini nggak akan ada apa ya, nggak akan ada yang direvisi, nggak ada kejadian-kejadian yang aneh ya, misalnya terbatuk-batuk ataupun bersin ya, ataupun ada orang menjatuhkan barang di sekitar kita, kan mengganggu ya, itu bisa dipotong. Atau salah omong, atau mungkin salah materi kemudian ingin memperbaikinya dengan tambahan tulisan. Kalau nggak ada itu ya udah kita cepetin aja ya, kita cepetin aja Setengah misalnya. itu nggak mungkin. Nah ini misalnya ini bisa kita geser ya. Nah ini misalnya tidak ada yang berarti di sini. Tidak Berapa ada yang, probabilitasnya? ini kan tidak ada yang perlu diedit ya, tidak ada yang perlu diedit ya udah terus saja, tidak ada pesan-pesan tadi ada yang salah ini, ada kejadian ini ya udah nggak usah, kita loncati aja terus. N-1 berarti 5-1, 4. Terus ya. Nah kalau nggak ada Kalau lulus paling banyak 2 orang. Kalau nggak ada dilihat paling akhir Bapak Ibu. Biasanya paling akhir itu adalah ada ganjalan-ganjalan ya, atau ada PR yang harus direvisi atau diedit ya. Ini masih oke, nggak apa-apa, itu kelihatan Soal dengan. nomor 5. Nah ini masih nggak apa-apa. Halaman Ini akhir-akhir 88. ini. Akhir-akhir ini biasanya ada Ini kita yang bicara perlu tentang distribusi binomial. dihaluskan. Selanjutnya kita akan bicara tentang distribusi Poisson. Tapi kita break dulu. Nah, break dulu itu tidak perlu disampaikan ya, kita buang aja. Tapi kita break dulu. Nah, Akan bicara tentang distribusi Poisson. nah ini kita buang, kita split lagi, lalu kita buang ya. Terus ini kita rekatkan ya. Nah itu masih ada 1, 2, 3 itu ya. Nah itu kita buang lagi. Oke, saya lanjutkan. Nah ini Oke, saya memang harus ngulang-ngulang ya. Coba ini. Nah, ini sudah tepat, kita potong, kita buang ya.
Terus kita dempetkan ya, kita dekatkan. Dah. Kita akan lanjutkan tentang distribusi Poisson. Ini juga kita anggap tidak ada sesuatu ya di pertengahan video ini, kita anggap lancar-lancar aja. Maka kita ambil ujungnya langsung ya. Kalau kelamaan bisa dibeginikan ya. Nah, bisa dikecilkan, di zoom out ya. Ini mau menunjukkan buku ini tadi ada editing ini. UAS, UTS, UAS. Yang kedua, saudara untuk Sebentar, ini ada suara yang jadi ada tadi soal yang tadi yang binomial dan Poisson ini saudara coba kerjakan, setelah itu kirim ke email saya. Ini kan sebagai tugas. Ini sebagai tugas. Sebagai tugas. Jelas tugas ada nilainya karena dalam menilai akhir akan ditentukan persensi UAS, UTS, UAS dan tugas. Jadi jangan berharap seperti semester lalu yang kemarin itu bahwa semua lulus. Sekarang enggak. Kalau semua lulus amburadul nanti. Kemarin itu pekerjaan kalau dicek itu 99% sama kerjaannya. Sekarang enggak ada. Lulus ya lulus, tidak ya tidak. Nilai D ya D, E ya E. A ya A. Nah, itu ya. Jadi jangan sekarang jangan santai-santai. Sekarang kuliah beneran, hanya medianya saja online. Kita lewat lewat. Nah, ini ada yang perlu dibetulkan ya. Ini misalnya Bapak Ibu bisa menambahkan di sini ya, komentar di sini ya. Nah, taruh di sini. Itu yang ingin dikatakan rekan saya tadi, menyebutnya LMS ya. Sebetulnya adalah media pembelajaran, baik itu Schoology, open learning ya. Jadi misalnya gini, LMS open learning ataupun Schoology. Nah, ini yang tepat ini kita bisa memberikan tambahan ya. Tambahan ya, ini tulisannya kita taruh di sini. Misalnya kalau kebesaran ya kita kecilkan ya. Warna bisa diganti ya, warna bisa diganti. Kalau saya lebih suka kuning ya, kuning kehijauan begini. Nah, ini kita coba kita putar. LMS. Nanti emailnya masih ingat? Nah, ini ada yang perlu dipotong juga karena email itu ada di video setelahnya ya. Terus ada suara saya mengingatkan tadi ya. Ini perlu saya potong. Kirim di email saya. Nah, itu kan rekan kita sedang mencari alamat email. Nah, saya ingatkan di video sebelumnya bisa ditengok ada. di video yang sebelumnya. Nah, itu yang kita ambil ya untuk mengingatkan mahasiswa. Masih Pak. Bisa ditengok yang video yang sebelumnya. Oh ya. Nah, ini saya potong. Nah, jadi suara saya hilang ya. Jadi langsung bersambung. Nanti emailnya masih ingat? Bisa ditengok di video yang sebelumnya. Bisa nyambung. Padahal tadi ada suara saya mengingatkan ya. Satu hari. Jadi ada suara saya mengingatkan, bisa di video sebelumnya Pak, itu saya hilangi sehingga gaduh ya, suara saya hilang dan seakan-akan tidak diputus ya. Nah, itu bagus. Belum ya, kuliah itu. Kita mulai, nanti kita akan menginjak pada distribusi normal. Ya, itu tulisannya hilang sendiri. Satu hari sebelum kuliah dimulai distribusi normal, saudara harus sudah ngirim
email ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara untuk kuliah pada distribusi normal itu harus disiapkan. Ini saya lompati ya, nggak ada normal. Di sini namanya tabel Z. Kurva. Semua punya buku kayak gini. Bisa dilihat ini ya. Nah, ini perlu kita dekatkan ya Bapak Ibu ya, supaya mahasiswa jelas ya. Ini pada saat tampilan buku ini saya mau dekatkan. Nah, seperti ini. Buku kayak gini. Nah, seperti pertemuan awal, buku yang kita pegang adalah ini. Nah, ini kita kembalikan. Nah, udah ke 100% ya. Ini sekaligus sebagai modul lah. Buku ini. Nah, di situ ada tabel-tabelnya di halaman lampiran itu. Tapi kalau saudara belum punya uang untuk beli buku, maka saudara siapkan tabel distribusi normal. Dan tabel yang ada itu semuanya besok kita gunakan. Tapi untuk distribusi normal kita akan menggunakan tabel kurva normal, yaitu tabel yang pertama. Sekian, terima kasih. Kita lanjutkan pertemuan yang kelima besok. Ini kan pertemuan yang keempat. Keempat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kita potong ya. Ada kelebihan di sini, kita potong split ya. Kemudian ini kita buang aja. Dah, ini terakhirnya itu. Terima kasih. Kita lanjutkan pertemuan. Baik, saya akan mengedit yang lain-lain. Bapak Ibu, itu termasuk pelajaran selanjutnya ya. Ini saya karena itu tidak termasuk di dalam editing yang khusus ya. Jadi yang secara umum ini sudah jadi ya. Kalau ini yang tidak saya menjadi materi di dalam pembelajaran Camtasia di sini ya. Ini saya edit. Ya. Jadi setelah ini semua sudah jadi, kita kembali ke sini ya. Jadi ini playernya ini kita rubah ya, atau mungkin ada tombol yang lebih cepat ya. Tapi saya takut salah di pelajaran ini. Saya takut salah, maka saya manual aja. Nah, ini ada 5 detik ya pembukaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita mungkin ingin perpindahan antara gambar dengan video itu kan nggak halus ya, maka kita bisa bikin transition. Nah, yang saya sering saya gunakan itu yang ini ya, yang ripple ini. Nah, nanti tampilannya akan berbeda Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu perhatikan ya, saudara-saudara semua. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. jadi agak ada peralihan gitu ya. Ini juga begitu, sebaiknya ini peralihannya juga dibikin yang sama, atau kalau mau beda ya nggak apa-apa juga sih. Misalnya transition ini saya bikin nah ini misalkan begini, saya bikin begini ya, kayak tirai membuka, itu boleh aja. Nah, kalau ini tidak usah, karena ini bukan peralihan tapi memotong ya, nanti malah kelihatan kalau dibikin transition itu. Nah, itu saudara-saudara, Bapak Ibu, saya kira disimpan dulu ya, hati-hati ya, karena Bapak Ibu bisa melanjutkan editing ini di jam-jam nanti ya, tidak harus sekaligus selesai begitu, tidak harus ya, tapi nanti bisa dilanjutkan, tapi disimpan dulu ya, karena bahaya. Banyak sekali yang diatur-atur, misalnya ini sudah memasukkan musik atau dan lain sebagainya ya. Nanti kalau memasukkan musik bagaimana, nanti kalau musiknya dikecilin sekali, terus sementara yang tampilan gambar suaranya normal, itu juga bisa ya Bapak Ibu ya. Jadi banyak banget fasilitasnya ini. Nah, kalau ini sudah selesai, kita untuk kehati-hatian disimpan, lalu setelah itu kita rubah ke dalam bentuk
production ya. Jadi kita akan bikin MP4 ya. Jadi ini namanya rendering ya. Nah, rendering ini cukup lama ya. Kita nggak akan menunggu. Kita hanya cerita aja sampai di sini itu nanti Bapak Ibu sudah mendapatkan hasilnya ya. Nah, di sini kita klik-klik aja. Ini perlu watermark enggak? Misalnya Bapak Ibu pengen di sini ada watermark ya. Itu bisa. Kalau ini tidak ya, karena ini saya ngeditkan punya rekan saya ya, tapi enggak saya bikin watermark tanda tangan saya, tidak ya. Nah, ini nanti namanya nama filenya SAM4 ini nanti terletak di mana, nanti Bapak Ibu sudah bisa, ini bisa diatur ya. Nah, seperti biasa. Terus finish dah ini selesai. Ini rendering ini memakan waktu yang lama. Semakin panjang semakin rumit ya. Kalaupun nggak panjang tapi rumit juga semakin lama. Nah, tapi bisa ditolong dengan komputer Bapak Ibu yang cepat, yang memorinya besar, kemampuannya tinggi.